Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Duha Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di majelis taklim ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi ini Bapak Ibu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada pagi ini apa Bu? Istiqomah mencari hidayah. Salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Said bin Wahab bin Ali Al-Qahtani, judulnya itu Syurutud Du'a wa Mawani'ul Ijabah fi Dhu'il Kitab wa Sunnah. Syekh Said bin Al-Qahtani itu menulis kitab Syurutud Du'a wa Mawani'ul Ijabah fi Dhu'il Kitab wa Sunnah. Beliau mengatakan begini, min ahami mayus alul abdu robbahu so'alul hidayah. Termasuk di antara permohonan yang paling penting, ya Bu ya. Termasuk di antara permintaan seorang hamba kepada Allah yang paling urgen adalah minta hidayah. Ya, minta apa? Hidayah. Kenapa? Karena ketika seseorang diberikan oleh Allah harta, umur, sehat, segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kalau tidak ada hidayah, itu tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan ketika orang diberikan berbagai sarana kehidupan dunia, ketika dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah, bisa jadi dia akan salah menggunakan. Kenapa? Karena ketika orang tidak punya hidayah, pasti kebalikannya, dia tersesat. Ketika diberikan oleh Allah umurnya digunakan untuk hal-hal yang enggak baik. Diberikan oleh Allah harta, tetapi hartanya tidak digunakan untuk jalan kebaikan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Sebelum kita minta apa-apa, sebelum kita minta kaya, sebelum kita minta terkenal, sebelum kita minta segala hal perkara dunia, yang paling pokok adalah minta hidayah. Nah ini jadi ulama menyarankan kita untuk memberikan nasihat kita untuk selalu meminta hidayah. Lah pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hidayah? Hidayah itu secara bahasa adalah ad-dalalah wal irsad.
Nggih sami, artinya petunjuk. Ya, artinya petunjuk. Adapun hidayah secara istilah adalah sulukut tariqil ladzi yusilul insan ila ghayatihi, yaitu jalan yang dilalui oleh manusia untuk mencapai tujuan akhir. Apa itu Bu tujuannya? Bittiba'i syariatillah, supaya dia mampu mengikuti syariatnya Allah. Itulah hidayah. Ya. Jadi jalan yang dilalui oleh manusia pada tujuan akhir, yaitu apa? Bisa mengikuti syariatnya Allah. Limada sumiya bitibais syariatillah hidayatan. Kenapa orang mengikuti syariatnya Allah disebut dapat hidayah? Iya, kenapa? Karena li'annahu yursidul insan ilal haq. Karena ketika orang itu mendapatkan hidayah, mengamalkan syariatnya Allah, itu akan memberikan kepada orang tersebut petunjuk kepada kebenaran. Wa yubsiruhu, dia juga akan bisa melihat kebenaran. Wa yumayyizu bainal haq wal batil, dengan hidayah itu dia bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yumayyizu bainal khairi wasyarri, dengan hidayah itu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah fungsi hidayah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidayah itu sangat penting, apalagi hari ini ujian begitu luar biasa, kemaksiatan, kebatilan merajalela. Untuk terus kita istiqomah butuh hidayah. Lah para ulama mengatakan, Bapak Ibu, kenapa kok kita butuh hidayah? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama apa? Yang pertama, karena hakikat manusia itu lahir dalam kondisi bodoh. Itu yang pertama, nggak ngerti apa-apa. Kenapa kita butuh hidayah petunjuk Allah? Karena kita lahir ke dunia tidak ngerti apa-apa. Allah terangkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Itu ayatnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian ketika kita bayi lahir, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak ngerti apa-apa. Kita lahir nggih Bu nggih, kita belum mengenal nama ayah kita, nama ibu kita. Nggak kenal, oh itu bude kita, oh itu Pak D kita, oh itu Pak Lek kita, oh itu bule kita. Kira-kira sudah tahu belum? Belum. Oh ini piring, ini sendok, ini kasur, belum tahu. La ta'lamun syai'a. Ya. Lalu Allah jadikan wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah jadikan kepada kalian diberikan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya dengan 3 alat yang paling vital dalam tubuh kita ini kalian bersyukur. Apa bersyukurnya? Kita gunakan untuk mencari hidayah. Jadi fungsi utama Allah berikan kesehatan pendengaran, kesehatan mata, kesehatan akal ataupun hati. Fungsi utamanya itu digunakan untuk mencari hidayah. Setelah itu silahkan gunakan yang lain yang bermanfaat. Ya. Makanya dalam tafsir saya bacakan niki nggih. Saya ambil dari tafsir Zadul Masir tulisan Imam Ibnul Jauzi. Wa ja'ala lakumus sam'a litasma'u bihil amra wa nahya. Dengan Allah berikan kepada kalian kesehatan telinga, bisa mendengar untuk mendengarkan perintah-perintah Allah, untuk mendengarkan larangan-larangan Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnah.
Niki fungsinya telinga tuh dikongkon golek napa Bu? Suruh dengarkan perintah Allah. Suruh mendengarkan larangan Allah. Tentunya kalau perintah ya kita kerjakan, kalau larangan ya kita tinggalkan. Ini fungsinya telinga. Wa ja'ala lakumul absar litubsiru biha atharus sam'i. Allah jadikan mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Contohnya alam, enten gunung, laut, ya, dan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, sehingga dengan kita memahami ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah alam tadi Bu, kita tambah yakin kepada Allah, kita tambah merasa hina di hadapan Allah, Allah tambah besar, Allah tambah agung. Sehingga wal afidata litasilu biya ila ma'rifatihi, sehingga dengan telinga digunakan untuk mendengarkan perintah dan larangan, mata digunakan untuk meresapi kekuasaan Allah, sehingga hati ini mengenal Allah. Nah niki. Jadi Allah berikan telinga, mata, dan hati ataupun akal di dalam tubuh kita itu bukan sembarangan ngasih ya Bu ya. Ini digunakan untuk wasilah apa Bu? Mencari hidayah. Sebaliknya kalau ada orang kok diberikan 3 alat ini kok tidak digunakan untuk mencari hidayah. Hati-hati, ancamannya ngeri. Apa itu? Neraka jahanam. Loh. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita seneng ngaji. Kita seneng taklim. Dengan kita ngaji, telinga kita dengarkan tausiah, dibacakan ayat Allah, hadis Rasulullah, sehingga kita tahu, oh ini diperintah, oh ini dilarang, oh ini kebaikan, oh ini keburukan. Ini nikmat yang luar biasa. Dan terus terang kalau orang itu tidak digunakan untuk mencari hidayah, ancamannya neraka jahanam. Surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adhal ulaika humul ghafilun. Nah, itu ayatnya nggih. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ini kata Allah. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam. Oh, rak bain-bain iki nggih. Neraka jahanam, Bu. Sinten? Kasira, kebanyakan jin dan manusia. Manusia yang kaya apa? Jin yang kaya apa yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam? Ada 3. Semoga kita tidak termasuk. 1. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah berikan kepada mereka hati, akal yang sehat, tapi hatinya, akalnya tidak pernah digunakan untuk memahami petunjuk Allah, ayat-ayat Allah. Malah hatinya, akalnya digunakan untuk memahami hal-hal yang lahwun, yang sia-sia, bahkan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Padahal akalnya cerdas, sehat, nggak pernah ngaji, digunakan ngaji, nggak pernah digunakan untuk belajar Al-Quran, untuk memahami ayat-ayat Allah. Malah akalnya, hatinya untuk memahami yang lahwun. Rino wengi sing didelok niku napa? Sinetron, ya. Delok TV saka jam 7 ngantek jam pira, Bu? Ngantek sore, ya Allah. Sinetronnya ada 321 episode, nggak pernah absen. Artisnya nangis melu nangis niki. Bahkan sampai digunakan untuk hal-hal yang haram. Orang nyekel Quran malah nyekel tafsir mimpi. Apa itu tafsir mimpi, Bu? Nah, tafsir mimpi itu digunakan untuk dicocokkan mimpi saya itu tadi malam apa, nanti
dipasangi togel gitu Bu. Misalkan aku bengi mimpi kucing nabrak ember. Kucing sikile papat, ember bunder 40 ngoten niku. Nah, niku contoh wae, aja ditenani lho ya. Niki. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan mata, namun matanya tidak digunakan untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah alam. Malah matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Golongan yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Allah berikan telinga yang sehat, namun telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mauidhah hasanah yang mampu membangkitkan keimanannya malah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang haram. Mendengarkan ghibah, mendengarkan musik-musik jahiliyah, mantra-mantra zina yang mampu membangkitkan syahwat. Tidak digunakan pada yang semestinya. Ini Allah yang ngomong, ketika orang diberikan 3 alat itu kok tidak digunakan dengan benar, Allah sampaikan ulaika kal an'am. Artinya apa Bu? Mereka seperti binatang ternak. Ngeri kan? Padahal Allah sudah ngatain menungso niku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Walaqad karomna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Tapi gara-gara perbuatan anak Adam bisa menjadi lebih rendah dari binatang. Ada buktinya kok. Lihat itu Bapak Ibu. Ketika mereka betul-betul jauh dari hidayah, apa yang dilakukan lebih buruk dari binatang. Pernah dengar berita Bu? Ada orang menikah dengan anjing. Anjingnya dikasih gaun pengantin. Nah, saya baca di berita itu juga ada tahun 92 itu. Di Amerika ada seorang pria namanya Mark. Tahun 92 ini. Menikah dengan kuda. Sampai dipanggil di stasiun televisi. Bapak kesini sama siapa? Sama istri saya. Istrinya di mana? Di luar. Jebulono jaran. Ya Allah. Ngeri ya. Loh, kenapa bisa dikatakan lebih rendah dari binatang? Loh, saed dan edane jaran, anjing, kambing. Tidak pernah kok mencintai manusia. Ada Bu, kambing ngomong sama kambing apa? Laki-laki ngomong sama perempuan manusia, I love you forever. Tidak pernah. Paling ya mbak-mbak ngoten niku nggih. Tidak ada. Tapi ini menungso, punya akal, punya hati. Kok bisa seperti itu? Termasuk LGBT mencintai sesama jenis itu sudah nggak normal sebagai manusia biasa. Kenapa bisa begitu? Lah tadi sudah dikasih wasilah, dikasih alat untuk mencari hidayah, ternyata nggak dapat, tidak digunakan. Ngeri mboten niki. Jadi hidayah niku penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena itu menentukan kepribadian kita, menentukan aktivitas kita di dunia. Orang jelas beda Bu. Orang kalau nggak dapat hidayah dengan dapat hidayah, beda, bisa dibedakan. Cara menangani masalah, cara menyikapi hidup, cara mendidik anak, cara mengelola keuangan, beda dengan orang yang ngerti petunjuk Allah dengan orang yang tidak ngerti petunjuk Allah. Nah, ini alasan yang pertama nggih, kenapa kita butuh hidayah, karena manusia lahir dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. Yang kedua, kenapa kita butuh hidayah?
Nah niki, karena manusia itu hakikatnya tersesat. Hakikatnya apa? Tersesat. Derek entuk hidayah. Dalilnya apa? Dalam kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 24, yaitu hadis qudsi riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini hadisnya panjang, cuma saya potong saja sesuai dengan tema kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, ya ibadi kullukum dzalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Itu Allah yang sampaikan sendiri dalam hadis qudsi itu. Wahai hambaku, kalian hakikatnya tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi ini berita dari Allah, manusia itu awalnya tersesat. Jadi saya jelaskan sarahnya ya. Ya ibadi, itu adalah panggilan Allah kepada hambanya dengan rasa sayang, tasrif, kemuliaan, izun. Ya, juga kemuliaan. Ya ibadi, wahai hambaku loh. Kullukum dalun, hakikatnya kalian itu tersesat. Maksudnya tersesat di sini bukan nggak ngerti pulang ke rumah, bukan nggak ngerti jalan mau ke Jepara, ke Demak, ke Jakarta, bukan. Tapi maksudnya tersesat di sini apa ibu bapak? Ghafil anis syariah. Maksudnya tersesat di sini adalah dia lalai dari syariatnya Allah. Dia tidak ngerti ajaran Islam. Ini yang disebut tersesat. Meskipun gelarnya sak renteng, meskipun kaya raya, meskipun terkenal, kalau orang itu tidak mengerti syariatnya Allah ataupun ajaran Islam, dia tersesat, dolun. Ya, makanya orang dapat hidayah itu ya bukan karena gelarnya, bukan karena pinternya, kayanya, belum tentu dapat hidayah. Saya pernah baca dalam sebuah buku tulisan Dr. Adian Husaini ketika beliau nulis tentang pendidikan Islam itu Bu ya. Ada seorang profesor doktor punya anak 3, sekolahkan semua ke luar negeri. Karena mungkin dia anggapannya bahwa sukses itu adalah anaknya karirnya bagus. Ternyata ketika anaknya pada kuliah di luar negeri dan ada yang sudah bekerja di sana, dia nyaman di sana, sukses di sana, bapak ibunya di Indonesia. Ketika ibunya meninggal, ya, atau bahkan sakit, anaknya belum ada yang jenguk, bahkan ibunya meninggal tidak ada yang pulang. Alasannya macam-macam. Ada yang lagi tugas kuliah lah, ada yang lagi sibuk bekerja lah, pekerjaannya masih banyak lah. Dari situ bapak profesor doktor ini merenung. Ternyata saya tidak berhasil mendidik anak saya, meskipun anak saya ini secara materi berhasil. Buktinya sama orang tuanya saja ya, tidak pernah pulang, tidak pernah jenguk, bahkan meninggalnya tidak diusahakan datang. Padahal punya uang, kalau mau pulang itu mudah. Akhirnya dia punya keinginan kuat, tidak apa-apa deh anakku seperti itu, yang penting jangan sampai cucuku seperti anakku. Saya ingin cucuku harus ada yang paham agama. Akhirnya bapak profesor doktor ini dirikan pesantren. Masya Allah ya, punya tanah, orang kaya ya Bu ya, punya tanah, dirikan pesantren supaya nanti cucuku bisa ikut belajar agama di situ. Jadi bapak ibu, kalau kita punya anak, kita sebagai orang tua kok paham tentang syariatnya Allah, ketahuilah bapak ibu telah memiliki segalanya ya Bu ya. Ini mahal sekali. Lah ilaman hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk,
Maksudnya apa? Wa wafaqtuhu, aku berikan hidayah kepadanya. Wa mana'tu asbabad dolalah, dan aku halangi orang tersebut dari mendapatkan kesesatan. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, maksudnya adalah utlubu minni hidayah, mintalah kepadaku hidayah. Ahdikum adulukum ala tariqin najah fid dunya wal akhirah, aku akan memberikan hidayah kepada kalian, maksudnya adalah aku akan memberikan jalan kepada kalian kesuksesan dunia akhirat. Nah, niki nggih Bu nggih. Jadi kita ini dituntut sama Allah untuk selalu meminta hidayah. Alasan yang kedua, karena kita ini awalnya tidak ngerti apa-apa, tersesat. Yang ketiga, kenapa kita butuh hidayah? Nah, ini yang paling berat ini. Apa itu Bu? Karena kita senantiasa diserang oleh iblis. Laknatullah alaihim, ya, menggoda kita terus-menerus sampai hari kiamat. Ya. Nah, niki iblis itu musuh kita. Kita itu harus sadar diri Bapak Ibu bahwa kita itu punya musuh. Silakan dibaca surat Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam ala ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku larang kalian untuk menyembah syaitan? Karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Dan ini sudah terjadi ya, dialog antara iblis dengan Allah. Awalnya kan iblis disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, dia tidak mau. Surat Al-Baqarah ayat 34. Akhirnya terjadi dialog, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 18. Ya, saya ringkas saja. Intinya dialog tadi, iblis ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Maksud sujud di sini bukan sujud sholat, tapi penghormatan kepada Adam. Iblis jawab, saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Makanya kata Imam Ibnu Sirin, awaluman kosa ala amrillah fahuwa iblis. Golongan pertama kali yang melawan perintah Allah dengan akalnya adalah iblis. Oke, kejadian ini sudah lama, tapi warisan seperti ini akan terus ada Bapak Ibu. Akan terus ada. Allah berfirman, perintahkan ini, dia malah ngomong begini, menurut saya perintah ini gak cocok untuk hari ini. Nah, gitu contohnya. Menurut saya ini gak pas. Nah, itu sama itu ya. Lah akhirnya Allah vonis iblis menjadi golongan yang kafir, golongan yang hina, yang nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu iblis bilang begini, fabima ahwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Allah bahwa kita punya musuh. Musuh kita adalah iblis, setan. Namanya musuh pasti nyerang kita, ya enggak Bu? Namanya musuh mesti mikirkan kita supaya kita bisa kalah. Nyerang kita itu mesti. Tapi maaf, kita sendiri kadang-kadang enggak ngerti kalau kita punya musuh. Dan kita tidak ada usaha untuk menyerang. Akhirnya kita diserang oleh iblis, oleh setan. Dan Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 17 ayat 18 ya.
Dia mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku golongan yang tersesat, golongan yang kafir, la'aqudanna lahum. Lah ini loh Bu, la'aqudanna lahum. Ngeri itu. Itu kalau kita paham ilmu nahwu, di situ ada lam taukid, ada nun taukid. Jadi iblis itu tenanan, serduarius, tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak apa-apa selama kita ini masih seneng ibadah, masih seneng sholat, masih seneng ngaji. Itu bagi dia itu pikiran, itu iblis. Makanya dilancarkanlah serangan. Sumala atiyannahum min baini aidihim, kami akan datangi, kami akan serang hamba Allah dari arah depan supaya dia jauh dari siratal mustaqim, yaitu kebenaran ajaran Islam. Kami akan datangi dari arah belakang, kami akan serang dari arah kanan, kami akan serang dari arah kiri. Dikelilingi serangan iblis nih kita ini Bu. Sekarang kita sudah melawan belum? Ya, ini yang harus kita siapkan. Dia nyerang terus. Apa makna serangan 4 ini? Wah, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud serangan dari arah depan, Allah katakan dalam ayat ini kali, summal atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim, kami datangi dari depan, belakang, kanan dan kiri, sehingga engkau tidak dapati hambamu wahai Allah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bersyukur. Serangan yang pertama apa? Kata Ibnu Abbas, maksudnya usakkikuhum an akhiratihim, kami akan buat ragu supaya hamba-hamba Allah ini ragu dengan akhirat. Ragu dengan akhirat. Nah, niki. Jadi kita dibuat ragu dengan adanya janji-janji Allah berupa surga, adanya ancaman-ancaman Allah berupa siksa neraka. Bagaimana orang-orang yang beriman itu tidak yakin. Mereka nulis artikel ya dengan mengatakan orang itu kalau di neraka awalnya memang sakit, tapi kalau sudah terbiasa dia akan enjoy, katanya gitu. Nah, niki Bu ya. Atau dia ngatain yang namanya siksa kubur, nikmat kubur, siksa neraka, nikmat surga itu tidak ada, kata dia. Soalnya nggak pernah lihat. Mana bukti ilmiahnya? Loh coba. Kita kalau ditanya gitu gimana itu? Mana buktinya ada surga, ada neraka? Oh, kalimat-kalimat itu nanti dilontarkan supaya kita ragu. Ya kalau kita membuktikan secara indrawi tidak bisa. Tidak bisa kita ajak yuk ke surga yuk, delok yuk, ora iso. Wong itu gaib kok. Wong itu nggak kelihatan kok, tidak bisa kita lihat. Gaib kita itu iman. Tapi bisa dibuktikan secara ilmiah. Apa ya Bu, Pak? Apa? Kita percaya adanya siksa neraka, adanya nikmat surga, karena itu dikabarkan oleh Rasulullah. Itu alasannya. Kenapa kita percaya surga, percaya neraka? Karena yang mengabarkan adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu secara ilmiah dibenarkan dia menjadi nabi. Tidak ada yang membantah. Beliau itu sepakat, umat Islam sepakat dari zaman dulu sampai sekarang Nabi Muhammad benar kenabiannya. Bahkan orang non muslim saja mengakui. Apa bukti Nabi Muhammad itu benar? Bisa dilihat secara nyata. Apa itu? Ada Ka'bah. Ya enggak? Nah Pak tilasnya itu loh, bukti-bukti adanya kenabian. Ada Ka'bah, ada Gua Hira, ada Gua Thur, ada Masjid Nabawi, ya enggak? Lah itu kenapa kita percaya kepada hari kiamat? Karena yang ngabarkan adalah orang yang terpercaya. Siapa? Nabi Muhammad. Tidak boleh ragu. Lah kecuali yang ngabarkan bukan Nabi Muhammad. Misalkan ada orang cerita, aku ge bengi delok suster ngesot. Nah, misalkan ibu-ibu boleh percaya, boleh tidak, ya enggak? Kenapa? Karena yang ngabarin belum tentu benar, ya kan? Bisa dipercaya, bisa
Tidak. Boleh Anda percaya, boleh nggak percaya. Tapi kalau yang ngabarkan Nabi Muhammad wajib percaya. Nah ini nggih Bu nggih. Kita diserang dari arah depan supaya nggak yakin dengan akhirat. Orang kalau sudah tidak yakin dengan akhirat pasti sudah bisa dipastikan dia akan malas beribadah, dia akan banyak melanggar syariat, dia akan banyak maksiat karena dia nggak ada rasa takut. Coba kalau kita semakin kuat imannya dengan akhirat, gimana Bu? Ketaatannya tambah kuat, kemaksiatannya takut sekali dia berbuat maksiat. Ya, makanya kan kita sering doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini makna serangan depan. Yang kedua, serangan belakang. Kata Ibnu Abbas, apa yang dimaksud serangan belakang? Uraghibum fidunyahum. Kami akan memotivasi hambanya Allah supaya dia cinta dunia. Orang cinta dunia itu termasuk serangan iblis. Ya, sampai dia melupakan akhirat, bahkan sampai kufur. Nah, dan itu ulama sampai memasukkan bab cinta dunia itu ke dalam akidah, karena saking bahayanya. Apa namanya? Akidah Ra'sumaliyah, akidah materialistik. Ketika orang sudah hubud dunianya luar biasa ya Bapak Ibu ya, ngeri itu. Dia ketika dunianya sudah sangat cinta, dia akan mengorbankan akhirat. Bahkan bentuk klimaksnya apa Bu? Dia akan mengingkari bahwa yang dimiliki itu adalah dari Allah. Dia mengatakan bahwa kekayaanku adalah usahaku sendiri tanpa adanya Allah. Nah ini seperti siapa? Qarun. Ini bahayanya. Ya. Sehingga ketika dia sholat rugi dia katanya. Ya. Akhirnya ninggalkan sholat. Ya. Niki nggih, orang kalau sudah diserang oleh cinta dunia, ya bahaya. Ya. Nah kita nyari dunia boleh, dalam Islam malah harus. Cuma ketika sudah dapat, kita gunakan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Sehingga dunianya berkah, selalu menambah kebaikan. Yang ketiga, wa'an aimanihim, kami serang dari arah kanan. Kata Ibnu Abbas, asbaha alaihi amru dinihum. Kami akan buat ragu hambanya Allah supaya nggak yakin dengan ajaran Islam. Itu misi iblis, supaya kita nggak yakin dengan ajaran Islam. Misalkan sholat, tugas iblis apa Bu? Ngompor-ngompori, sholat nggak wajib, sholat nggak wajib. Itu tugas dia. Yang penting kan sholat kan ingat sama Allah. Kalau sudah ingat ya nggak usah sholat gitu. Aqimis sholat tali dzikri. Oh gitu. Pakai dalil lagi. Oh coba. Babi kui halal, babi kui halal. Ngoten. Padahal babi itu haram. Wong jelas ayatnya kok, hurimat alaikum maitatu wadamu walahmul hijir. Dia ngomong begini. Oh pakai dalil loh Bu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rob kami tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia. Jadi kalau babi nggak dimakan itu sia-sia. Mubadzir. Orang yang mubadzir temennya malah kita disetan-setan ke Bu. Ya Allah. Gimana Bu jawabnya Bu? Kita bisa tahu seperti ini ya, kita baca artikel-artikel mereka. Jawabnya ya mudah. Lah kalau kamu alasannya Allah tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia, kalau nggak dimakan mubadir, kenapa kamu nggak memakan bapakmu dewi? Lah bapakmu kan ciptaannya Allah, ya enggak? Kenapa kamu nggak berakot apa itu tebok gedang? Ini kan ciptaan Allah, mubadir. Bahkan maaf, kenapa kamu nggak makan celurut? Celurut kan ciptaannya Gusti Allah. Gini apa badan? Niki
Nah ini iblis tuh begitu. Zakat tuh gak wajib guys dan lain sebagainya. Hati-hati. Karena dia punya tugas membuat ragu dengan ajaran Islam yang sudah disepakati. Ya. Dan yang terakhir, wa'an sama ilih, kami goda dari sebelah kiri. Kata Ibnu Abbas, usyahi lahumul ma'asyi. Maksudnya apa Bu? Maksudnya iblis itu tugasnya apa? Memperindah, mempercantik yang maksiat itu menjadi hal yang wajar-wajar saja dilakukan. Itu tugas iblis. Orang melakukan kemaksiatan itu dianggap wajar oleh iblis. Itu tugas iblis. Misalkan orang nggak pakai jilbab dianggap biasa. Oh, apa-apa, biasa. Orang nggak sholat biasa. Itu tugas iblis. Orang berzina biasa. Ini bahaya. Tidak punya malu. Nah ini. Dan membuat ketaatan, membuat kebaikan menjadi horor. Itu iblis. Nah, hari ini terjadi, sudah terkena. Coba kita lihat anak-anak muda kita ya Bu ya. Kalau mau taat gitu kan, malu. Gitu betul? Malu. Ya. Sekarang jamaah masjid ya Bu ya. Terutama sholat subuh itu rata-rata umur 70 tahun apa 17 tahun. Termasuk jenengan nggih. Nah, ini realita. Bahkan ya Allah sing bukai masjid ki ya wis umure 80 bae. Sing bukai lawang masjid ya bae kuwi, sing nyalake lampu ya bae kuwi, sing azan bae kuwi, sing qomat sing imam, sing makmum. Lah kok diborong kabeh karo mbae. Lah sing nom ning ndi? Leker turu. Wis ngono, mbae sake adzane iki lho Bu, adzan iki lho. Suarane ngantek ayal bala. Kira-kira adzan kaya ngono niku nangike napa nuroke? Nah, ya Allah. Anak kita harus dia juga. Lihat dari ini. Ramene mong Ramadan hari pertama. Sama ya Bu ya? Di saya kayak gitu Bu. Ning jenengan? Lha kok padha. Biasanya sholat setahun ping pindho. Awal Ramadan teko. Wah, engko pertengahan hilang meneh ngoten niku. Lah wong kaya ngene niki ampun dibuli. Kalau ada orang kok sudah mau gatuk, itu jangan malah dibuli atau disindir-sindir, jangan. Kalau ada orang yang nggak pernah sholat, lah kok delalah awal Ramadan tarawih pertama sholat, ya harus kita motivasi Bu. Jangan malah baru sholat ke masjid baru ngambah malah dunai. Assalamualaikum ustadzah. Sesuk ra teko meneh. Bapak-bapak ya ngono nganggo baju koko putih, nganggo sarung, nganggo sorban. Assalamualaikum Pak Haji. Wah, iso lak mangkat meneh. Sampai bojone ngono, Pak jenengan kok tak tarawih gah aku ning kono donek-onekke kiai-kiai kurang ajar. Dirangkul. Alhamdulillah ya Allah. Parani omahe diajak bareng ning masjid. Masya Allah. Kalau perlu dikawal terus ngantek Ramadan selesai. Kalau perlu dikawal lagi habis sholat Idul Fitri, habis bodo, jadi jamaah tetap. Syukur-syukur 3 tahun kemudian jadi ketua takmir. Oh, terutama yang bapak-bapak. Niki nggih, itu tugas iblis Bapak Ibu. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lalu para ulama juga menjelaskan hidayah itu ternyata ada macam-macamnya ya. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan macam-macam hidayah itu ada 4. Yang pertama apa? Hidayatul ammah. Hidayah secara umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Baik itu yang taat maupun yang maksiat. Hidayah apa?
hidayah naluri. Akan hidayah naluri membutuhkan kehidupan untuk kemaslahatan hidup, seperti ada naluri untuk mencari makan, pangan, sandang, papan, tempat berteduh dari panas dan hujan. Itu naluri yang Allah berikan. Ya. Dan itu dalilnya surat Toha ayat 49 ayat 50. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, siapakah Tuhanmu wahai Musa? Musa menjawab bahwasanya Tuhanku adalah yang telah memberikan bentuk kejadian segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Jadi hidayah amah, ya, Allah berikan tanpa kecuali, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayah irsyad itu adalah hidayah penjelasan. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini manfaat, ini enggak bermanfaat, ini hak, ini batil. Ini namanya irsyad. Irsyad itu dilakukan oleh Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, memberikan irsyad kepada kaumnya. Diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, diteruskan oleh para tabi'ut tabi'in, diteruskan oleh para imam, sampai hari ini diteruskan oleh para ulama sebagai warasatul anbiya. Yaitu dalilnya surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Tapi, ya Bu ya, hidayah irsyad itu belum tentu mampu menyadarkan orang yang kita kasih penjelasan. Harus butuh yang ketiga, hidayah taufik. Hidayah apa Bu? Taufik. Lah, apa itu hidayah taufik? Yaitu hidayah kelapangan hati manusia untuk menerima dan mengikuti kebenaran itu. Dan ini adalah pemberian Allah. Itu taufik. Ya. Yaitu kelapangan hati manusia untuk menerima dan mengikuti kebenaran. Itu namanya taufik. Ya. Tetapi hidayah ini tidak semua manusia bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja yang berhak mendapatkan taufik. Meskipun itu nabi. Contoh, Nabi Muhammad berusaha memberikan irsyad kepada pamannya Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib belum bisa menerima nasihat Rasulullah. Nabi Ibrahim sudah memberikan irsyad kepada ayahnya dan Raja Namrud, tapi ternyata belum bisa menerima kebenaran, belum mendapatkan taufik. Nabi Nuh sudah memberikan irsyad kepada istri dan anaknya, namun Allah belum memberikan taufik. Maka jangan heran kalau nanti Bapak Ibu mendapati, lo wong tuane yo salat, bahkan anake ustad, anake kiai, anake ulama, lo kok anake bedugal. Barangkali ayahnya sudah ngasih irsyad, sudah ngasih penjelasan, namun belum dikasih taufik. Berarti Bapak Ibu, yang namanya hidayah taufik itu sangat mahal. Sangat apa Bu? Mahal, dituku ra iso. Surat napa niki? Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man
ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Anakmu, istrimu, ayahmu, orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Niki mahalnya di sini, nggak gampang. Makanya kalau kita sholat kok ada saudara kita sudah kasih tahu, tinggal usaha kita adalah mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah taufik ya Allah kepada saudara saya yang hari ini belum sholat, belum ngaji, belum ngerti syariat. Lah niki, karena ini mahal banget ya, tidak setiap orang bisa dapatin. Ya, itu Allah sampaikan nah niki dalam surat Az-Zumar ayat 18, ayat 17-18. Fabashir ibad alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah sampaikan, fabashir ibad, berikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan yang baik, fayattabi'una ahsana, lalu dia ngikutinya. Loh, perkataan yang baik, dia mau dengarkan Al-Quran, dia mau dengarkan hadis, dia mau dengarkan mau'idhah hasanah. Itu kan perkataan-perkataan baik, lalu dia mau mengikutinya. Masya Allah, kata Allah, ulaika alladzina hadahumullah. Orang yang kayak gini, ibu, bapak, adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Gelarnya ulul albab, orang yang memiliki akal sehat. Alladzina dia mau dengarkan perkataan yang baik lalu diikuti. Ini orang ini adalah orang yang mendapat petunjuk sekaligus ulul albab. Enggak gampang. Mboten gampil, Bu. Ada orang baru saja dikandani, wah wis nolak, enten mboten? Banyak dikandani, kowe mbok salat to, kowe mbok posono, kowe mbok ngaji yo, malah mangsuli yo. Kowe rasa ngandani aku, ngoten ya. Aku mangan rak njaluk kowe yo, ngoten. Lah kita jawab to, sapa sing mengeki mangan kowe? Ngoten to. Rasah ngurusi aku, urusan awakmu dhewe. Enten mboten? Sudahlah, lu gue ngoten niku. Kok bahasa Jakarta barang. Lu and gue and. Ya Allah. Ada enggak Bu tipe gitu? Ada. Ya. Wonge teko. Lu gue sebelah ndi? Kudungi warna apa? Ya Allah. Niki. Ada orang yang dinasehati mau. Ya. Ya, dengarkan. Ya. Neng ra nglakoni. Ada enggak? Ada. Wonge teko. Nah, kok komplit. Niki. Ada yang ketiga, dikandani, dia dengarkan, lalu diikuti, ditaati. Nah ini yang saya. Nah kita tipe yang mana? Monggo, milih. Tapi kalau rugi jangan salahkan saya. Nah, ini. Tipe kita mudah-mudahan yang mau mendengarkan perkataan yang baik, yang datang dari siapapun. Kalau itu benar, itu baik, ya kita harus berusaha mengikuti, menerima. Itu dapat taufik itu. Mahal, taufik itu mahal. Enggak gampang. Saya tuh ada ibu-ibu umur 55 itu. Saya enggak sholat. Saya kasih tahu, Bu, mbok jenengan sholat. Selone kan men swidak telu wis paling wis barang mon. Ngomongin ngeten. Ngapain sholat gak dapat duit, ngerti? Gak gampang Bu.
Loh, ini bukan masalah dapat duit. Sholat itu kewajiban kalau jenengan muslim dan muslimah wajib sholat. Nanti kalau nggak sholat masuk neraka, malah jawab rapopo nang neraka koncone akeh. Ya coba. Nggak gampang nggih. Makanya harus senantiasa terus nggih minta hidayah. Yang keempat, hidayah dukhul ilal jannah awid nar. Hidayah masuk ke neraka atau masuk ke surga. Loh, aneh nggih. Mosok hidayah mlebu neraka? Ayate enten kok. Hidayah masuk surga dulu. Kalau orang itu di dunia kok dia mau mendengarkan irsyad, dapat hidayah irsyad dan dia mau mengikuti, berarti Masya Allah dia mendapatkan taufik. Nanti di akhirat dia juga dapat hidayah. Apa? Hidayah masuk surga. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 43, orang yang masuk surga bilang begini, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lah itu segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku ning dunya, irsyad dan taufik, sehingga saya masuk surga. Kalau bukan karena hidayah Allah di dunia, saya tentunya nggak akan bisa masuk surga. Begitu pula orang kalau tidak mau mengikuti, atau orang itu kalau tidak mau mengikuti hidayah ya yang baik di dunia, maka akan ditunjuki hidayah ke neraka jahanam. Surat As-Saffat ayat 22 dan 23. Uhsurul ladzina zalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Dan perintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang zalim dan teman sejawat mereka dan apa yang dulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Nah niki nggih macam-macam hidayah, ada 4 tadi nggih Bu nggih. Ya, hidayah amah, hidayah irsyad, hidayah taufik dan hidayah surga dan neraka. Semoga kita mendapat hidayah irsyad dan hidayah taufik sehingga kelak di akhirat mendapatkan hidayah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan bahas tentang usaha untuk bisa mendapatkan hidayah. Ikhtiarnya apa? Nah, ini disampaikan juga oleh para ulama. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, bisa ngaji terus. Nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي لك الكون